Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah melaksanakan puasa. Insya Allah sudah 27 hari. Mudah-mudahan tinggal beberapa hari kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dengan demikian kewajiban kita bisa terpenuhi, kewajiban kita semoga puasa kita di bulan Ramadan benar-benar dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sebagai hamba Allah menjadi hamba-hamba yang selalu senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari ini juga banyak sekali saudara-saudariku yang sedang mudik ke tempat kelahirannya, menuju ke tempat kelahirannya. Semoga Allah senantiasa memberi perlindungan, pertolongan, kelancaran, kemudahan, keselamatan dalam perjalanan untuk bertemu dengan saudara-saudara, orang tua, sahabat-sahabat yang berada di kampung halaman. Mudah-mudahan senantiasa diberi rahmat anugerah Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan kebahagiaan untuk sekeluarga dan seluruh anggota keluarga dan juga para sahabat, saudara-saudaranya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ketika kali ini kami ingin membuat tema tentang Idul Fitri, yang mana Idul Fitri itu jatuh pada tanggal 1 Syawal. Dan pada tanggal 1 Syawal ini maka sudah berakhir, sudah kita menjalankan ibadah kewajiban kita, yaitu puasa di bulan Ramadan. Yang mana di bulan Ramadan kita sudah digembleng dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan amalan-amalan, baik amalan wajib maupun amalan sunnah. Jadi ketika kita di bulan Ramadan, kita sudah menunaikan kewajiban kita, yaitu kewajiban puasa di bulan Ramadan. Kemudian kita melaksanakan amalan-amalan sunnah, di antaranya kita melaksanakan tadarus Al-Quran secara bersama-sama di musola masjid. Kemudian kita juga melaksanakan membaca Al-Quran sebagai tambahan juga di rumah. Dan bagi orang-orang yang sedang tidak melaksanakan tadarus di musola, tentunya melaksanakan amalan tadarus membaca Al-Quran di rumah. Dengan demikian bisa melaksanakan ibadah puasa dengan amalan tadarusnya. Juga kita di bulan Ramadan tentunya kita banyak sekali melakukan sedekah-sedekah sunnah, yang mana amalan-amalan sedekah ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat, mulai dari minimal 1000 derajat sampai tidak terhingga. Oleh karena itu orang-orang umat Islam senantiasa berlomba-lomba di bulan Ramadan untuk melakukan sedekah-sedekah guna menambah amal-amal soleh di bulan Ramadan, guna menutup kemungkinan puasa kita ada kebocoran atau nilainya kurang sempurna, maka disempurnakan dengan amalan-amalan yang sunnah. Di bulan Ramadan kita tidak lupa juga melaksanakan sholat sunnah, mulai sholat tarawih. Mungkin kita juga menambah di malam harinya dengan sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat, atau sholat sunnah lainnya, guna juga memperkuat, menambah pahala-pahala kita di bulan Ramadan yang begitu besar, yang
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di bulan Ramadan ini Allah sendiri yang akan memberi pahala. Kemudian di bulan Ramadan tentunya kita juga akan melaksanakan amalan-amalan sunnah, juga berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak zikir dengan kalimat-kalimat thayyibah. Mungkin kita dengan kalimat la ilaha illallah, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Semua itu untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah yang saya uraikan di atas, tentunya kita menginginkan di bulan Ramadan jangan sampai terlewatkan, menyia-nyiakan di waktu yang sangat mulia, yang waktu yang sangat mustajabah, waktu yang mana doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan khususnya, ketika seseorang berpuasa maka doanya sangat mustajabah, akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan sholat sunnah saja, misalnya sholat sunnah Senin, Kamis, atau sholat sunnah Daud, atau sholat sunnah yang lainnya, itu semua ketika kita berpuasa sunnah, kita memperbanyak doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat kita berpuasa itu adalah doa yang sangat mustajabah, cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika di bulan Ramadan, Ramadan sendiri adalah mempunyai arti membakar, yaitu membakar dosa-dosa kita dengan kita melaksanakan amalan-amalan kebaikan, baik amalan-amalan sunnah atau kewajiban kita, yaitu melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di bulan Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan dan sholat-sholat fardu, dan juga tidak lupa kita melaksanakan zakat, karena dengan melaksanakan kita menunaikan ibadah zakat, tentunya kita akan membersihkan diri kita dari dosa-dosa kita, juga harta-harta kita, semuanya itu dibersihkan dengan zakat. Karena dengan adanya zakat, maka puasa kita akan cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak membazar zakat, maka puasa kita, amalan-amalan kita di bulan Ramadan pun akan masih menggantung karena belum mengeluarkan zakat. Jadi jangan lupa kita membazar zakat di bulan Ramadan ketika anak kita, mungkin kita mempunyai anak kecil, sesudah kita ibu-ibu melahirkan putra-putrinya, mereka diwajibkan untuk membazar zakat. Jadi ketika sudah keluar dari kandungan, maka bayi yang sudah lahir itu diwajibkan untuk membazar zakat, sampai orang yang semua yang masih hidup, manusia yang masih hidup kemudian beragama Islam diwajibkan untuk membazar zakat. Itu semua guna untuk membersihkan diri kita, harta kita, dan lain-lainnya. Semoga kita dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan, semua kewajiban-kewajiban kita sudah terpenuhi. Dengan demikian maka kita akan menuju kemenangan, yaitu kemenangan setelah kita melaksanakan puasa bulan Ramadan, kemudian kita juga sudah membersihkan dengan amalan-amalan sunnah yang lainnya, maka kita sudah membakar semua dosa-dosa kita. Dengan demikian, ketika kita sudah melaksanakan kewajiban dan amalan-amalan sunnah kita, maka kemenangan kita akan kita capai dengan menyambut satu Syawal, yaitu Idul Fitri. Idul Fitri merupakan suatu kemenangan kita setelah kita melaksanakan mengekang hawa nafsu kita, kita menjaga seluruh anggota tubuh kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kita jaga. Dengan demikian kita setelah Ramadan kita mendapatkan kemenangan karena sudah melaksanakan kewajiban kita, juga melaksanakan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Oleh karena itu, ketika di mulai satu Syawal kita sudah memenangkan
hawa nafsu kita. Kita sudah bisa menaklukkan hawa nafsu kita. Kemudian di bulan Syawal dengan kemenangan kita sudah melaksanakan kewajiban itu, maka kita harus mempertahankan di bulan Syawal ini jangan sampai kita menjadi orang yang rugi karena sudah membersihkan diri kita, hati kita. Kemudian kita jangan sampai menodai dengan perbuatan kemaksiatan, dosa yang bisa menyebabkan kita menjadi orang-orang yang merugi di dunia, kemudian juga akan merugi di akhirat nanti. Kita jangan menganggap bahwasanya umur kita akan panjang. Kita tidak tahu umur kita panjang atau pendek, kita tidak tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, minimal kita harus senantiasa menjaga kemenangan di bulan Ramadan ini yang sudah kita raih dengan menahan hawa nafsu kita dan juga menjaga hati kita agar puasa kita diterima. Sesudah puasa kita diterima, jangan sampai kita menodai dengan hal-hal yang bisa menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita mengerti bahwasanya kita diberi tanggung jawab untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama manusia, lebih-lebih kepada kedua orang tua kita. Oleh karena itu, di bulan Idul Fitri nanti, setelah kita membersihkan dosa-dosa kita di bulan Ramadan, tentunya kita mempunyai dosa-dosa kepada sesama atau kepada, yang pertama adalah kepada kedua orang tua kita, kemudian kepada saudara-saudara kita, kemudian juga kepada tetangga-tetangga kiri kanan kita, atau orang-orang yang pernah kita sakiti. Mari kita senantiasa saling memaafkan, membuka hati kita untuk memberi maaf kepada saudara-saudara kita yang mungkin khilaf atau sengaja atau tidak sengaja melakukan dosa kepada kita, berbuat jahat, berbuat maksiat kepada kita sehingga menjadikan mereka berdosa. Karena sesama manusia itu kita harus saling memaafkan, karena antar sesama manusia itu dosa itu bisa gugur karena saling memaafkan. Tetapi ketika kita berbuat dosa kepada Allah, ketika kita bermaksiat kepada Allah, kita memohon ampun kepada Allah, Allah pasti akan mengampuni kita karena Allah Maha Pengampun. Oleh karena itu, yang jelas ketika kita sudah pernah melakukan kemaksiatan, dosa, maka jangan sampai kita mengulang perbuatan dosa itu sehingga akan menjadikan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat benci kepada orang-orang yang munafik itu. Karena orang-orang yang sudah memohon maaf kemudian mengulang perbuatan berarti dia itu hanya mengolok-olok, istilahnya itu kita kepada Allah menggoda. Maka kita pun akan dijadikan Allah sebagai orang yang sangat dibenci Allah, mungkin akan ditaruh di dalam neraka yang paling bawah. Oleh karena itu, ketika dimulai 1 Syawal, mari kita saling memaafkan saudara-saudara kita, karena Allah Maha Pengampun. Maka kita sebagai hamba Allah, maka kita harus juga memaafkan, saling memaafkan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh saudara-saudara kita atau sahabat-sahabat kita atau orang lain yang pernah bertemu kepada kita. Walaupun mungkin kita tidak bertemu, maka minimal kita sudah memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Walaupun begitu, tetapi kita harus berusaha untuk bertemu, untuk saling memohon maaf guna menggugurkan dosa-dosa kita kepada orang lain. Kita tidak menyadari bahwasanya ketika kita hidup di dunia, ketika kita bermasyarakat, ketika kita berbicara kepada saudara-saudara kita,
tidak sengaja melukai hati saudara-saudara kita, kita tidak tahu, tetapi mereka memendam sakit hati hanya dirasakan untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, kita jangan sampai merasa sebagai orang yang bersih dari dosa, karena kita sebagai umat manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu akan mempunyai dosa walaupun sekecil apapun. Kecuali Rasulullah memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Tentu kita harus saling menyadari bahwasanya kita mempunyai kemampuan sendiri-sendiri, keimanan sendiri-sendiri, dengan tingkatan keimanan yang mulai dari yang bawah kemudian ke atasnya. Kita sebagai orang umum, keimanan kita juga terbatas. Mungkin ke atasnya lagi para kiai ulama, kemudian para orang-orang yang dikasihi Allah, para waliullah, juga orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita jangan menyombongkan diri kita di bulan 1 Syawal nanti dengan mengira kita itu adalah orang yang sudah bersih dari dosa, orang yang perlu dihormati oleh orang lain. Semua sama, tergantung dari kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sekali lagi jangan sampai kita di tanggal 1 Syawal nanti kita tidak memaafkan kepada saudara-saudara kita. Kita jangan sombong karena diri kita. Kita jangan sampai merasa bersih dari dosa. Kita jangan sampai merasa amal kita amal yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mengetahui bahwasanya mungkin dari saudara-saudara kita banyak sekali yang sudah mengamalkan amal kebaikan-kebaikan yang disembunyikan. Oleh karena itu, di 1 Syawal mari kita senantiasa introspeksi kepada diri kita untuk senantiasa ke depannya lebih baik lagi, karena kita tidak mengetahui ke depan apakah umur kita masih panjang atau umur kita masih pendek. Jadi untuk Idul Fitri ini adalah kemenangan. Jadi kemenangan itu bukan karena di bulan Ramadan saja, tetapi ketika kita bisa menghindari kejahatan, kemungkaran, perbuatan dosa, maka itu adalah suatu kemenangan kita, karena kita mampu menghindari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Oleh karena itu, mari kita di dunia ini mungkin waktu kita hanya sementara, mari kita memperbanyak amal kebaikan, amal soleh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dijadikan hamba-hamba Allah yang selalu taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, mari kita senantiasa menyadari diri kita bahwasanya kita ini adalah seorang hamba yang mempunyai banyak dosa. Mungkin kita tidak mampu melaksanakan saling maaf-maafan kepada orang-orang yang pernah kita lukai, maka karena itu mari kita senantiasa memperbanyak amal ibadah kita, amal kebaikan kepada sesama manusia, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan amal-amal kebaikan kita akan bisa mengikis atau menghilangkan dosa-dosa kita, karena nanti di hari akhir, di yaumul qiyamah, tentunya kita akan ada yang namanya hisab, mizan, pertimbangan, menghitung antara amal kebaikan kita dengan amal buruk kita. Kita tidak mengetahui dosa-dosa kita sebanyak apa, tetapi ketika kita benar-benar ikhlas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan semua perintah Allah dan beribadah dengan keikhlasan, insya Allah kita akan dijadikan hamba Allah yang benar-benar akan dibersihkan dari dosa-dosa, karena keikhlasan kita untuk saling memaafkan dan juga kita
memperbanyak amal ibadah di dunia guna untuk kepentingan kita di akhirat, yang mana itu adalah merupakan keabadian hidup kita. Sekali lagi, ketika di bulan Syawal tentunya kita harus semakin lebih bersemangat lagi, jangan sampai kendor karena sudah merasa ditinggal oleh Ramadan yang telah kita jalankan. Maka kita harus mempertahankan di hari-hari setelah Ramadan. Dengan demikian mudah-mudahan kita diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjumpai bulan Ramadan yang tahun depan, sehingga kita akan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar menjadi hamba Allah yang mutakin, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba yang selalu ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menginginkan nikmat Allah yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita nanti di yaumul qiyamah bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberi oleh Allah pertolongan, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala juga kepada anak cucu keturunan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia, orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kami akhiri, ketik Imam Ubed dalam YouTube kami. Semoga kita senantiasa di dalam belajar, saling belajar. Kita bukan menggurui, tapi kami sama-sama belajar. Saya mengingatkan diri saya sendiri juga, mudah-mudahan saudara-saudariku bisa mengambil pelajaran apa yang saya sampaikan. Karena kita sama-sama belajar, semoga kita nanti bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama anak cucu keturunan kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, dan seluruh ahli kubur kita yang sudah meninggal. Semoga diberi ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita nanti bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya kami cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.